Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 285. Hari ini, Pamela telah membereskan Jason hanya dengan beberapa patah kata. Agam bersandar di samping pintu dengan tangan di saku celananya sambil menyaksikan istrinya telah memenangkan perselisihan. Sorot matanya terlihat hangat dan angkuh. Wanita ini memang miliknya. Selanjutnya, Agam pun berjalan keluar dan berkata, "Kamu bukannya sedang beristirahat di ruanganmu? Kenapa kamu malah keluar?" Pamela melihat Agam yang entah sejak kapan sudah keluar dari kamar 302 dan berjalan mendekatinya. Wanita itu mengerutkan dahinya dan membalas dengan kesal, "Aku sudah kebanyakan tidur dan bosan. Jadi, aku keluar untuk memeriksa apakah kamu masih hidup atau sudah mati." Agam jelas tidak senang, tapi sepertinya sudah terbiasa dengan sikapnya yang mengesalkan. Jadi, pria itu sama sekali tidak marah. Tangannya yang kasar langsung diletakkan di atas kepala Pamela. Selanjutnya, dia mengusapnya seperti ingin mengusik Pamela sambil berkata, "Ya. Maaf sekali aku masih hidup. Kamu kecewa, bukan?" Pamela pun bergeser selangkah seperti berusaha untuk menghindari sentuhan Agam. Pamela jijik pada tangan pria yang baru saja memeluk wanita lain tersebut. Pamela merasa lelah dan mengibaskan tangan bengkaknya yang diperban sambil berkata, "Kalian bicara saja. Aku nggak ikutan dulu." Setelah menyelesaikan perkataannya, wanita itu pun berbalik pergi. Agam juga otomatis mengikuti Pamela. Kalana tiba-tiba saja keluar. Wanita itu menarik baju Agam dan berkata, "Agam, jangan pergi. Tinggal dan temanilah aku. Aku takut." Agam menghentikan langkahnya dan melirik Kalana. Dia sama sekali tidak segera menjawabnya. Dia malah melihat ke arahnya kakak Kalana, Jason. Agam pun berkata, "Istriku galak. Aku nggak bisa leluasa menjaga adikmu." Sorot mata Jason terlihat agak suram. Pria itu lantas mengangguk dengan anggun sambil berkata, "Aku bisa memahaminya." Selanjutnya, Agam langsung melepaskan tangan Kalana dengan tenang dan berkata, "Kakakmu sudah datang. Dia akan menemanimu. Istirahatlah dengan tenang." Setelah mengatakannya, Agam langsung melangkah dengan cepat dan mengikuti gadis yang sudah berjalan jauh di depan. Melihat Agam pergi, Kalana ingin sekali mengejarnya. Jason langsung menarik pergelangan tangan adiknya dan menasihati dengan lembut, "Kalana, kamu harus patuh. Dia sudah menikah." Kalana menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Kakak, aku sudah tahu. Agam menikah karena ingin mengikuti perintah kakeknya. Dia bukan serius menikah." Jason berbicara dengan serius dan pelan, "Nggak peduli apapun alasannya, kenyataan bahwa dia sudah menikah adalah hal yang nggak bisa dipungkiri. Kalana, kamu adalah wanita baik-baik. Lain kali kamu nggak boleh dekat dengan pria yang sudah memiliki istri. Turutilah perkataan kakakmu ini." Air mata Kalana berderai. "Kakak, aku menginginkan Agam. Aku takut." Jason merasa sangat kasihan menyaksikannya. Pria itu pun memeluk adik perempuannya dan menghiburnya dengan berkata, "Sudahlah. Kakak akan tetap berada di sini untuk menemanimu. Kalana jangan takut." Berkat kesabaran sang kakak ketika menenangkannya, emosi Kalana sudah lebih stabil. Kalana yang tadinya masih menangis terseduh-seduh, sekarang hanya terisak sedih. Saat itu, ponsel Jason berdering, pria itu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa siapa yang sudah menghubunginya. Sorot matanya langsung berubah serius. Setelah itu, dia pun berbicara pada Steffi yang dari tadi menyaksikan mereka. "Steffi, tolong bantu bawa masuk Kalana ke dalam kamar dan jaga dia sebentar. Aku harus menerima panggilan telepon ini." Steffi langsung tersipu malu. Wanita itu pun mengangguk dengan lembut sambil berkata, "Baiklah. Kak Jason, kamu tenang saja.
Aku pasti akan menjaga Kalana dengan baik. Melihat Steffi membujuk adiknya kembali ke kamar, Jason pun mengalihkan tatapannya dan menerima panggilan telepon tersebut. Bawahannya yang ada di ujung sana mengeluarkan suara yang sudah sangat terlatih. Pak, kami sudah mencocokkan DNA dua mayat wanita yang ditemukan di desa Morawa dengan DNA Bapak. Ternyata, DNA mereka nggak cocok dengan DNA Bapak. Mereka bukan Nyonya dan Nona yang menghilang 15 tahun yang lalu. Kalau mereka berdua masih hidup, mereka harus kutemukan. Kalau mereka sudah meninggal, aku ingin melihat mayat mereka. Lanjutkan pencarian. Siap. Setelah mematikan panggilan telepon itu, Jason pun memijat pelipisnya. 15 tahun yang lalu, karena perselisihan keluarga yang pelik, ibunya membawa adik perempuannya yang baru berusia 5 tahun meninggalkan rumah. Sejak saat itu, mereka berdua pun menghilang tanpa kabar apapun lagi. Semua orang mengatakan bahwa mereka sudah meninggal. Akan tetapi, Jason tidak akan menyerah untuk mencari mereka jika belum melihat mayat mereka. Jason tersadar dan berpesan kepada sekretarisnya, Kelvin, utus orang untuk memeriksa tentang jati diri wanita yang bernama Pamela itu. Dia sepertinya gadis yang sangat lihai. Jangan biarkan dia mengganggu Kalana. Baiklah, Pak Jason. Kelvin mengangguk menerima perintah tersebut dan mengoceh. Menambahkan, pantas saja wanita itu sama sekali nggak menganggap giro Anda yang bernilai 100 miliar itu. Ternyata, ambisinya malah lebih besar lagi. Hal yang diinginkan olehnya adalah posisi sebagai istri Agam dan seisi perusahaan Dirgantara. Kurasa Nona Kalana nggak ada harapan lagi. Jason mengernyit dan memicingkan matanya. Meskipun tidak ada wanita yang bernama Pamela, sulit bagi Kalana dan Agam untuk bersama. Ada dendam kesumat di antara keluarga Yanuar dan keluarga Dirgantara. Hanya saja, dendam yang ada di antara mereka sudah berkurang pada generasi yang lebih muda. Makanya ketika mereka bertemu, mereka tidak akan ribut dan bertengkar. Hanya saja, asalkan para generasi yang lebih tua masih hidup, pernikahan di antara kedua keluarga ini tidak akan pernah bisa terjadi. Namun, Kalana malah tertarik pada pria yang paling tidak seharusnya disukai olehnya. Bab 286. Di koridor rumah sakit yang tenang. Pamela melangkah dengan langkah lebar menyusuri koridor rumah sakit dan berjalan dengan cepat melewati pos suster. Selanjutnya, ada Agam yang melangkah lebih cepat dan mengikuti Pamela. Para suster itu pun menjadi bersemangat dan langsung bergosip, itu dia. Pria itu adalah pacar Nona Kalana. Ya ampun, dia tampan sekali. Tapi kenapa dia nggak menemani Nona Kalana di ruangan 302? Kenapa dia malah mengejar wanita lain? Apakah ini adalah cerita cinta segitiga yang kejam? Mendengar gosip para suster itu, Pamela langsung mengerutkan dahinya. Wanita itu pun mempercepat langkahnya dengan kesal. Begitu tiba di kamarnya, dia langsung berbalik dan bermaksud untuk mengunci pintu kamarnya. Agam yang selangkah lebih cepat langsung menjulurkan dan memasukkan tangannya, kemudian, dia pun bertanya melalui sela pintu, kita ribut apa lagi? Pamela berbicara sambil berusaha sekuat tenaga mendorong pintu, Paman, kamu nggak usah masuk lagi. Agam langsung mengernyit dan bertanya, beri aku alasannya. Pamela mengangguk dan membalas, baiklah. Kalau begitu kamu singkirkan dulu tanganmu. Aku akan memberitahumu. Agam juga sangat polos. Begitu tangannya disingkirkan, Pamela langsung menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Urat nadi langsung muncul di kepala Agam. Pria itu pun menggedor pintu dengan sabar dan berkata, jangan seperti ini. Buka pintunya. Biarkan aku masuk. Tidak terdengar suara apapun di dalam kamar itu. Wanita itu sama sekali tidak peduli padanya. Pria itu langsung mengerutkan dahinya dan berkata, Pamela, kamu dengar, enggak? Buka pintu. Tetap tidak ada reaksi apapun. Pria itu pun menghela napas dengan tidak berdaya. Setelah meletakkan egonya, dia pun membujuknya dengan suara lembut. Kumohon, jangan ribut lagi. Bukakan pintu untuk Paman, ya.
Ada apa sebenarnya? Kamu juga harus memberitahuku, bukan? Paman sudah jahat karena terlambat kembali. Paman pantas dihukum. Pamela, Pamela, Pak Agam. Suara Ervin yang kebingungan pun terdengar dari belakang pria itu. Wajah Agam langsung berubah serius dan kaku ketika menoleh ke arahnya. Sorot matanya terlihat sangat menakutkan. Ervin tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia merasa suasana di tempat itu tidak terlalu baik. Jadi, dia pun segera memberikan penjelasan. Pak Agam, aku terjebak macet. Menu makanan khusus orang sakit yang Pak Agam suruh aku belikan untuk nyonya sudah dingin. Jadi, aku pergi membeli yang baru. Kali ini, makanannya masih panas. Cepat suruh nyonya memakannya selagi hangat. Agam memang ingin Pamela memakan makanannya selagi hangat. Namun, pertama-tama, dia harus bisa masuk dulu ke dalam kamar itu. Ervin sepertinya menyadari sesuatu. Pak Agam, apa kamu nggak bisa masuk? Tatapan mata Agam yang mengerikan telah membuat Ervin merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Pria itu sampai mundur selangkah secara refleks. Setelah itu, dia pun segera meletakkan makanan yang dibelinya di kursi dan pamit, Pak Agam, makanannya ada di sini. Bapak dan Nyonya makanlah selagi hangat. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ya, Ervin segera undur diri. Agam lantas memijat pelipisnya karena kelelahan. Dia duduk di kursi yang ada di koridor dan mengeluarkan ponselnya. Selanjutnya, dia pun mengirimkan pesan kepada Pamela. 10 tahun yang lalu, Kalana pernah menyelamatkanku. Karena menyelamatkanku, dia pun terluka. Akhirnya, tubuhnya jadi lemah dan penyakitan. Makanya, aku nggak bisa bersikap nggak tahu balas budi dan nggak peduli padanya. Di dalam ruang pasien, Pamela yang sedang berdiri di jendela untuk mencari udara segar pun tertegun setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh Agam. Wanita itu membalas, "Ya, dia pernah menyelamatkan nyawamu. Sekarang, kamu seharusnya menemani wanita yang pernah menyelamatkan nyawamu itu." Agam membalas, "Kamu buka dulu pintunya. Pamela, aku sudah mau tidur. Paman, kamu temani saja orang yang menyelamatkan nyawamu itu." Agam, buka pintu. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Pamela juga tidak membalasnya lagi. Setelah menunggu selama 1 menit dan tidak ada balasan apapun, Agam menahan keinginan untuk membanting hancur ponselnya. Dia kembali mengirimkan sebuah pesan, Ervin baru membawakan daging panggang. 3 detik kemudian, terdengar suara pintu kamar yang terbuka. Wajah Agam terlihat sangat masam. Pria itu membawa makanan yang diantarkan oleh Ervin. Berkat makanan itu, wanita itu akhirnya membukakan pintu untuknya. Pamela membuka kotak makanan dan memeriksanya. Ternyata, menunya adalah nasi ayam. Wanita itu langsung mengerutkan dahinya dengan tidak senang sambil melihat Agam. "Di mana daging panggangku?" Agam yang berpostur tinggi bersandar di samping jendela sambil menikmati angin yang bertiup. Dia sepertinya tidak menyesal dan sorot matanya terlihat biasa saja sambil berbicara dengan tenang. "Sekarang kamu sedang alergi parah. Kamu nggak boleh makan yang berminyak dan pedas. Kamu harus mendengar perkataan dokter." Penipu. Pamela mendengus. Meskipun tidak senang, dia tetap menyantap nasi ayam itu. Dia sudah lapar. Agam berjalan mendekat dan duduk di sebelah wanita itu. Dia menyaksikan Pamela makan dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Setelah Pamela meletakkan sendoknya, pria itu pun buka mulut. "Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, aku ingin mengatakan sesuatu." Pamela langsung menyelanya, "Paman, sebenarnya kamu nggak perlu menceritakannya padaku. Aku sama sekali nggak ingin tahu." Agam mengerutkan dahinya. Tatapannya terlihat mendalam ketika berkata, "Tadi, kenapa kamu nggak mengizinkan aku masuk?" Bab 287. Pamela berkata dengan jujur, "Aku nggak ingin terlibat dalam hubungan perasaan rumitmu dan Nona Kalana, juga nggak ingin dikomentari orang dan menjadi orang ketiga yang dikatai merusak hubungan kalian." Agam mengerti maksudnya, tapi Agam malah makin tidak senang. "Pamela,
Apa kamu pernah tanya padaku tentang semua itu? Kamu nggak tanya, kamu hanya berpikir sesuai dugaanmu. Pamela sangat tenang. Aku nggak ingin tanya, paman juga nggak usah buru-buru menjelaskan padaku. Ini nggak seperti sikapmu dulu, juga akan membuat orang salah paham bahwa kamu suka aku. Agam menyipitkan matanya, lalu mengangkat dagunya untuk mengarahkan wajah Pamela ke arahnya. Di sini nggak ada orang lain, siapa yang bisa salah paham? Pamela. Agam mengambil tisu untuk menyeka minyak di sudut mulutnya dengan lembut. Petik 2. Katakan, siapa yang bisa salah paham? Hah. Pamela mengerutkan kening dan mendorong tangannya. Ya, aku yang salah paham. Kalau paman terus melakukan tindakan mesra seperti ini, pasti akan mudah membuat orang salah paham. Agam mengangkat dagunya lagi, lalu memalingkan wajahnya untuk bisa melihatnya dengan dekat. Kalau bukan salah paham, aku berbuat seperti ini pasti karena menyukaimu, kan? Pamela tercengang. Paman, jangan bercanda, enggak seru. Pamela merasa benci terhadap orang yang bisa mengatakan rasa suka dengan mudah. Semalam Agam baru mengungkapkan rasa cintanya kepada Kalana secara besar-besaran, sekarang Agam malah berkata dia suka padanya. Anggap dia bodoh, ya. Agam menatap mata cantik Pamela dengan kesal. Apa yang kamu bilang benar, aku berubah menjadi orang yang berbeda dibanding dulu. Kalau dulu, aku nggak akan percaya suatu hari diriku bisa mendengar perintah seorang gadis sepertimu. Siapa? Mendengar perintahku. Pamela merasa dirinya difitnah, jadi ingin membantah, paman, kamulah. Pria itu menaruh jari dinginnya di bibir Pamela. Jangan berbicara, dengarlah kataku. Pamela hanya diam sambil menatapnya dengan tenang. Tatapan pria itu sangat serius dan dalam. Dulu aku pernah berkata aku bisa memberikanmu apapun selain perasaan. Karena dulu rencana hidupku nggak ada posisi untuk wanita, kemunculanmu membuatku mengubah rencana hidupku. Aku juga nggak takut kamu menertawaiku, wanitaku hanya kamu seorang. Malam itu, sebenarnya nggak karena racun saja, juga karena aku memang ada perasaan padamu. Pamela pun tercengang sampai bulu matanya gemetar dan menatapnya dengan curiga. Paman, apa kamu sedang bercanda padaku? Agam sudah berbicara terang-terangan, apa dia masih tidak percaya? Agam mengerutkan keningnya dengan tak berdaya sambil berkata, Pamela, aku sudah 2 hari nggak tidur, jangan membuatku kesal lagi, biarkan aku tidur dengan tenang. Agam melepaskannya, lalu bersandar di sofa sambil memejamkan matanya dengan fisik yang lelah. Pamela merasa sakit hati ketika melihat Agam begitu lelah. Jelas-jelas pria ini sangat berkuasa, bahkan bisa mendapatkan semua yang dia ingin dengan mudah, jadi tidak perlu dikasihani dirinya. Pamela bangkit untuk mengambil selimut di tempat tidurnya, lalu menyelimuti Agam. Ketika menyelimutinya, Pamela melihat wajah pria itu dengan cermat sambil berkata di dalam hati, dia benar-benar tampan. Jadi, tak rugi tidur dengannya, karena Pamela melihat begitu dekat, Agam pun tiba-tiba membuka matanya. Pamela pun terkejut sampai buru-buru mundur. Paman, kamu belum tidur. Apa kamu mau menciumku secara diam-diam? Pria itu mengangkat alisnya sambil menatapnya. Pamela mencibir. Mimpi kamu. Agam yang terlihat licik sengaja menggunakan tangan menyeka wajahnya. Pamela, jangan mengusirku lagi. Pamela merasa bingung. Bukankah aku sudah membiarkanmu masuk? Yang aku bilang adalah hatimu. Selesai berbicara, Agam pun tertidur lelap. Pamela tercengang sambil mengedipkan matanya, tetapi hatinya sangat kacau. Esok harinya, Pamela terbangun dalam pelukan Agam. Kepalanya bersandar di lengan pria itu, bahkan menyeka karena merasa nyaman, tapi juga merasa keras, jadi membuka matanya dengan bingung. Agam sedang menatapnya, dia juga tidak tahu sudah berapa lama Agam bangun. Paman, kok kita bisa tidur bersama? Ketika Pamela merasa malu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu untuk menghancurkan situasi memalukan ini. Pria itu berdiri untuk membuka pintu, Kalana hanya tersenyum dengan tenang.
Agam, selamat pagi. Kalana memegang kotak makan tahan panas berwarna emas, lalu mengangkatnya sambil berkata, Agam, ibuku membuatkan sup untukku. Aku nggak bisa makan habis, jadi ingin berbagi bersama Kak Pamela. Agam menoleh untuk melihat Pamela. Apa kamu mau makan? Pamela menggelengkan kepalanya. Pamela tidak percaya kalau Kalana begitu polos, ditambah alerginya belum sembuh, jadi kalau bisa dia tidak ingin memakan barang pemberian Pamela. Agam menoleh untuk berkata pada Kalana, dia mudah alergi, jadi nggak boleh asal makan. Kalana tersenyum canggung dan mengangguk mengerti. Ya, benar juga, aku yang nggak pertimbangkan dengan baik. Saat ini, seorang dokter membawa dua petugas polisi mengetuk pintu dan masuk ke bangsal. Pamela, polisi mencarimu. Pamela tercengang sambil mengerutkan alisnya. Polisi mencariku. Polisi menunjukkan kartu identitasnya sambil berkata, Pamela, silakan ikut kami ke kantor polisi karena kamu terlibat dalam sebuah kasus ilegal, jadi perlu diinterogasi. Bab 288. Kasus ilegal. Pamela langsung bingung ketika mendengar kata polisi itu. Agam berjalan kemari sambil bertanya, kasus apa? Saat polisi melihat ada Agam di bangsal ini, mereka baru terkejut. Pak Agam, apa Anda kenal dengan Pamela? Agam memasang ekspresi serius. Ya, kenapa dengannya? Setelah Kalana yang berdiri di sebelah Agam melihat polisi itu, lalu teringat dengan kejadian mengerikan semalam, jadi dia mendekat ke arah Agam secara naluriah untuk meminta perlindungan dengan ekspresi cemas. Pak Polisi, Kak Pamela terlibat dalam kasus apa? Apa kalian nggak salah cari orang? Kak Pamela adalah orang baik. Melihat Kalana di sini, polisi pun terkejut. Nona Kalana, kamu juga di sini. Tampaknya kalian berdua kenal dengan Pamela, ya. Terpikir, keluarga korban ada hak mengetahui masalah ini, jadi polisi pun menjelaskan tujuan mereka secara jujur, Pak Agam, jadi seperti ini. Penjahat yang dicurigai memerkosa Nona Kalana sudah ditangkap oleh kami. Di bawah interogasi kami, tersangka itu akhirnya mengungkapkan semuanya. Dia bilang ada wanita bernama Pamela memberinya 200 juta, tujuannya adalah harus membiarkannya menodai Nona Kalana. Apa? Tangan Kalana yang memegang kotak makan pun jatuh sampai supnya tumpah keluar dan hampir saja mengenai kakinya. Agam merespons dengan cepat, jadi bergegas menariknya sehingga dia tidak terkena sup panas itu. Kalana masih sangat kaget, bahkan tak percaya sampai menggelengkan kepalanya. Nggak mungkin Kak Pamela adalah temanku, dia nggak akan mencelakaiku. Polisi yang sudah terbiasa melihat orang jahat pun menghela napas lega, lalu melihat gadis polos di depan dengan kasihan. Nona Kalana, kita nggak bisa mengetahui pemikiran seseorang, kelak berhati-hatilah dalam berteman. Bagaimana mungkin? Kalana seolah-olah tak bisa menerima pukulan ini, jadi dia hampir saja jatuh, bahkan memegang lengan Agam dengan khawatir. Petik 2. Agam, bagaimana bisa seperti ini? Kak Pamela adalah orang baik, dia nggak akan mencelakaiku, kan? Agam melihat Kalana, lalu menoleh untuk melihat Pamela. Pamela yang berbaring di tempat tidur hanya memasang ekspresi masam, lalu melihat pria itu dengan sinis. Lagi-lagi seperti ini. Apa Kalana ini tak capek akting? Konon mengatakan orang yang menikah ke keluarga orang kaya, pasti orang di sekitar jarang ada yang tulus. Konon itu memang benar. Agam menatap Pamela sebentar dengan tatapan dalamnya, lalu menoleh untuk berkata pada polisi, sebaiknya kalian ada bukti untuk membuktikan dia adalah tersangka, kalau gak kalian gak boleh membawanya pergi dari rumah sakit. Polisi tercengang, tiba-tiba tak mengerti Pak Agam membela siapa. Bukankah dia adalah pacarnya Nona Kalana? Kenapa dia sepertinya sedang membela Pamela si tersangka yang mencelakai pacarnya? Ada bukti kok, kami punya saksi dan barang bukti. Pak Agam, kami sekarang memanggil tersangka sesuai prosedur hukum, tolong Anda jangan mengganggu pekerjaan kami. Sikap polisi sudah memastikan hasil akhirnya,
sekarang mereka datang hanya melakukan semuanya sesuai prosedur, setelah itu akan memberi hukuman pada tersangka. Saksi dan barang bukti sudah ada. Kalana menarik napas dalam, lalu melihat Pamela yang di tempat tidur dengan sedih. Saat ini, mata besar Kalana yang polos sudah menjadi merah, juga terlihat sangat sedih. Bab 289. Kak Pamela, aku benar-benar ingin berteman denganmu, juga membawakanmu sup buatan ibuku, kenapa kamu mau mencelakaiku? Adakah perbuatanku yang salah sehingga menyinggungmu? Pamela sangat tenang, hanya mencibir dengan acuh tak acuh. Kamu nggak menyinggungku, kamu baru pulang 2 hari ini, bagaimana kamu bisa menyinggungku? Kata Pamela ada maksud lain. Ini baru hari kedua Kalana pulang. Sejak kemarin pagi, Pamela sudah masuk rumah sakit karena alergi parah, bahkan dijaga oleh Atsila dan Agam di rumah sakit. Kalau Kalana benar-benar mau mencelakainya, dia juga tidak ada waktu untuk menghubungi si pembunuh. Namun, tidak ada yang tahu kapan Kalana pulang. Kalau dia tidak pulang duluan, dia harus punya keterampilan meramal, baru bisa merencanakan semua ini duluan, kan? Selain itu, semalam dia dan Kalana baru saling kenal, sebelumnya juga tidak ada hubungan apapun, jadi tak bisa dibilang Kalana menyinggungnya. Dari apa yang dikatakan polisi, kenapa Pamela merasa dirinya benar-benar seperti tersangka? Namun, waktu menjadi celah terbesar, jadi tak mungkin dia menyuruh orang mencelakai Kalana. Bisa dibilang ini adalah jebakan. Sedangkan orang yang membuat jebakan ini ada di depannya. Pagi-pagi Kalana sudah datang mengantarkan sup, ini bukanlah tujuan aslinya. Tujuan aslinya untuk memainkan perannya sebagai korban polos. Kak Pamela, apa-apa yang kamu tertawakan? Kenapa kamu masih bisa tertawa? Kalana mundur selangkah dengan takut, lalu bersembunyi di samping Agam seperti melihat hantu keluar, bahkan terus menarik ujung baju Agam untuk meminta perlindungan. Agam, Kak Pamela masih tertawa, dia mengerikan sekali. Agam menepuk bahu Kalana agar dia tenang dulu. Kemudian, Agam mendorong Kalana ke samping dengan pelan, lalu berjalan ke tempat tidur untuk memegang dahi Pamela. Baru menolehkan kepalanya tatapan serius dan berkata pada polisi. Sekarang dia belum sembuh, jadi nggak bisa keluar dari rumah sakit. Mau bagaimana kalian periksa, tanya apa, bisa lakukan di rumah sakit. Ekspresi polisi menjadi masam. Ini. Dokter yang membawa polisi ke sini pun melangkah keluar untuk membantu Agam berbicara. Pak polisi, pasien ini masih dalam kondisi alergi yang parah, nanti dia masih perlu infus dan obat anti alergi untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau sekarang kalian membawanya pergi dari rumah sakit akan mengakibatkan alerginya nggak diobati tepat waktu, dengan begitu nyawa pasien akan terancam. Setelah mendengarkan itu, polisi mengerutkan alisnya, bahkan mempertimbangkan hal itu. Lalu, dia keluar untuk menelepon ketuanya, baru kembali ke bangsal dan berkata, karena kondisi fisik tersangka agak khusus, jadi ketua kami mengizinkan dia berobat di luar penjara. Kami juga bisa melakukan penyelidikan di sini, tapi Nona Pamela, harap kamu bisa bekerja sama dengan kami. Selesai berbicara, polisi mengeluarkan borgolnya, lalu berjalan ke arah Pamela dengan kejam. Agam mengadang polisi itu. Sebelum memberi hukum, siapa yang berani memborgolnya? Polisi pun merasa tertekan. Pak Agam, tolong jangan mempersulit kami. Di sini adalah rumah sakit, kami nggak bisa mengendalikan tempat ini seperti di kantor polisi. Kalau tersangka tiba-tiba kabur, kami juga nggak bisa menyampaikan hal ini ke atasan. Agam memasang ekspresi serius sambil berkata dengan dingin, tenang saja, dia nggak akan kabur. Polisi berkata, Pak Agam, tapi nggak apa-apa, aku bersedia bekerja sama dengan polisi, silakan. Pamela berinisiatif untuk berbicara, lalu dia mengulurkan kedua tangannya yang masih bengkak dan terbungkus kain kasa. Tampaknya seperti aku tidak salah, jadi tidak takut dan menunggu polisi memborgolnya dengan patuh. Bab 290.
Pamela yang bersedia bekerja sama dengan polisi. Meskipun Agam merasa tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghormati maksudnya. Jadi, tangan Pamela diborgol oleh polisi. Selain itu, polisi juga mengutus orang untuk menjaga di depan bangsal Pamela. Dengan begitu bisa membatasi kebebasannya dalam waktu singkat. Karena kondisi fisik Pamela perlu infus, jadi polisi tidak langsung menginterogasinya. Karena adanya rasa kemanusiaan, polisi mendengarkan nasihat dokter untuk membiarkan Pamela infus dan istirahat dulu, baru mulai menginterogasinya. Pamela memakan sarapan yang dibeli oleh Agam. Setelah infus, Pamela tertidur lagi seperti biasanya. Sore harinya, polisi baru mulai menginterogasinya. Sesuai peraturan, ketika polisi melakukan interogasi, tidak boleh ada orang di ruangan, jadi Agam juga dipersilakan keluar. Hanya saja Agam tak mau keluar, jadi polisi merasa serba salah. Pamela menyuruh Agam keluar, Agam baru mengambil jaket di sofa dan keluar. Pria itu berdiri di depan bangsal, lalu melalui jendela kecil untuk mengamati situasi di dalam dengan tenang. Agam, terdengar suara lembut dan manis Kalana dari belakang Agam. Pada saat yang sama, gadis itu menarik lengan baju pria itu yang tangannya sudah dimasukkan ke saku. Agam menoleh untuk melihatnya dengan dingin. Kenapa kamu masih ada di sini? Kalana hanya menunjukkan ekspresi sedih. Agam, aku nggak mengerti kenapa Kak Pamela mau mencelakaiku, jadi aku menunggu di sini untuk menantikan hasil itu. Agam menatapnya dengan tatapan rumit, tapi tak mengatakan apa-apa. Kalana menggosok lengannya, tampaknya dia kedinginan. Agam mengerutkan alisnya. Dingin, ya. Kalana menganggukkan kepalanya. Ya, agak dingin. Agam yang merasa cemas pun berkata dengan pelan, beberapa saat ini suhu sudah turun, sebaiknya kamu kembali ke bangsalmu, jangan sampai sakit. Kalana tercengang, lalu melihat jaket di lengan pria itu tanpa mengatakan apa-apa. Agam tidak memperhatikan niat Kalana, hanya memalingkan wajahnya untuk terus menatap kondisi di dalam bangsal melalui jendela kecil itu. Di dalam bangsal, Pamela bersandar dengan tangan di borgol. Lalu menjawab satu persatu pertanyaan polisi dengan jujur, bahkan terkadang akan mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Gadis yang tak pernah begitu patuh di depannya diinterogasi sampai terlihat kasihan. Agam yang melihat itu sangat marah, tetapi tidak boleh masuk untuk ikut campur. Selain itu, Pamela tidak ingin dia ikut campur. Kalau dia benar-benar ikut campur, Pamela pasti tidak senang. Kalana juga tidak pergi, hanya berdiri di samping Agam sambil melihat ekspresi khawatir yang tak pernah diperlihatkan Agam sebelumnya dengan melamun. Kalana hanya menemaninya menunggu hasil itu dengan tenang. Agam, maksudku ya. Kalau semalam Kak Pamela yang mau mencelakaiku, apa kamu akan bercerai dengannya? Kalana tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Agam terlihat kaget, bahkan menjawab tanpa berpikir, enggak, mungkin. Mata Kalana yang berkaca-kaca pun terlihat kaget. Kenapa? Apa salahnya kalau dia menerima hukuman setelah? Cerita bersambung.